Mungkin Bapak Ibu sudah melihat, sudah mendengar pidato beliau di PBB, banyak pujian, menjadi sorotan juga karena ini selalu menggaungkan perdamaian, meretak konflik, dan kemarin banyak sekali pujian-pujian dari pemimpin kepala negara. Survei membuktikan cuman 2% responden sangat puas dengan kinerja Gibran bin Jokowi. Lah, bukannya kemarin 71% survei yang puas, kok sekarang jadi 2%? Kemana lagi? Sebagian. Kalau saya masih ya 2% percaya. Ada sebagian masyarakat ya bisa menilai, punya pemikiran. Hanya orang-orang dungu aja yang kaya, terbaik, pres, termul. Kalau survei 2% ini baru benar kepuasan rakyat Indonesia. Termul yang milih. Kalau 75% survei itu punya Bapak Prabowo. Kamu tahu nggak? Tuh yang benar. Hanya 2% responden sangat puas keberadaan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Hanya 2% bro. Termul, gimana keberadaan kalian? Tolong dulu naikkan sampai 100% biar seolah-olah puas. Termul, keluarlah. 2% bro. Ini hasil survei ke tingkat kesangpuasan terhadap Wapres kita. Gimana itu ada yang bilang bahwa ini adalah Wapres terbaik sejak Republik Indonesia merdeka, kata pendukungnya. Aduh, tolong ya komen jangan sadis, gak kuat saya bacanya. Coba didengar dengan baik-baik ya. Saya coba mengulas seseorang bisa dinilai menjadi seorang yang cerdas dan pintar. Saya coba bagaimana membalas hasil survei yang mengatakan Gibran adalah wakil presiden yang cerdas dan yang baik. Ada beberapa literasi saya baca ya. Ukuran kemampuan seseorang cerdas dan pintar itu ada 8 hal ya. Yang pertama adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Apakah di Gibran ada seperti itu? Menurut saya nggak ada. Yang kedua adalah kemampuan analisis yang baik. Saya belum pernah ya ketika dia melakukan satu kunjungan, dia melihat pasar atau apa, dia memberikan analisis-analisis yang tajam. Sehingga saya simpulkan untuk yang kedua itu Gibran tidak ada. Baru yang ketiga adalah kemampuan berpikir kritis. Saya juga tidak melihat beliau adalah seorang yang kritis. Yang keempat adalah kemampuan memecahkan masalah. Banyak contoh-contoh ketika dia melakukan kunjungan kerja, ada pertanyaan, dia tidak bisa menjawab, tidak bisa memberikan satu jawaban yang solusi untuk memecahkan satu masalah. Baru yang kelima adalah kemampuan komunikasi yang baik. Selalu Gibran ketika ditanya, dia hanya memberikan jawaban beberapa suku kata, tidak bisa mengelaborasi secara rinci, secara runut. Itu sama sekali kelihatan tidak ada. Baru yang keenam adalah kemampuan belajar daripada kesalahan. Ya, seperti kalau ini jelas ya tidak mungkin bisa kita lihat ya, karena dia sendiri tidak diperankan secara signifikan untuk mengambil satu kebijakan. Baru yang ketujuh adalah kemampuan beradaptasi. Ini juga kita lihat ketika rapat kabinet, ketika ada satu pertemuan yang formal, dia selalu gestur tubuhnya hanya melihat ke kiri, ke kanan, sehingga seperti orang bingung ya. Baru yang kedelapan adalah kemampuan berpikir abstraksi. Kemampuan berpikir abstraksi adalah orang-orang yang bisa memahami konsep-konsep abstrak dan berpikir di luar konteks. Tetapi paling tidak, orang yang bisa berpikir abstraksi, walaupun di luar konteks, tapi ada satu kejutan cara berpikir yang bisa membuat kita terperangah. Contohnya seperti Pak Purbaya. Jadi sekali lagi, ini
Geng Solo kebiasaannya selalu dengan cara-cara untuk memberikan persepsi publik hanya mengandalkan daripada survei-survei yang tidak jelas basis datanya. Mungkin itu ya teman-teman. Ini tanda tangan Pak Gibran. Ini penuh filosofi gitu ya. Jadi jangan salah arti ya. Nah, jadi ini seperti ini mungkin ya. Ini 4 ya. Ini F. Jadi F-nya ada 4 gitu ya. Punarwan apa ya? Teman-teman, ada pengumuman hari Senin akan ada gerakan mimbar rakyat di Solo dan saya akan berangkat ke Solo. Bagi kalian yang selama ini cuma berteriak di media sosial tentang ijazah Gibran dan ingin memakzulkan Gibran, mulailah hari ini bergerak. Jangan kita hanya bersuara di media tapi Anda tidak melakukan sesuatu. Dan ini penting. Kita akan diam setelah ada pengganti Gibran. Teman-teman ini ya, mimbar bebas ini diprakarsai oleh salah satu lawyer yang sekarang lagi menggugat ijazah Jokowi dan ijazah Gibran, yaitu Bapak Andika, salah satu lawyer yang selama ini mendampingi Bapak. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman semua, dimana kita mau lihat tadi salah satu pidato Pak Gibran ini tidak sesuai dengan perkataan dan bisa kita nilai bahwa pendidikan Pak Gibran Raka Buming Raka ini ya sangat sekali kita sayangkan. Nah, teman-teman, mari kita bahas bersama bagaimana mengenai video dan bagaimana juga komentar para masyarakat di bawah ini. Nah, teman-teman, di sini katakan wajarlah kalau dapat 2%, memang belum pantas jadi wapres ya. Itu sangat itu penilaian dari warga kita, teman-teman ya. Ya. Teman-teman, penilaian yang sangat cerdas ini, Jokowi keterlaluan, nggak punya malunya. Anak model begini dipaksa jadi pemimpin. Anaknya juga sama pede banget, kita rakyat dianggap apa? Ya. 270 juta penduduk kalah dengan 2%, sungguh irona bangsaku ini ya. Sangat ya, keluarga yang sudah putus urat malunya ya. 0% saja kemampuan nol zong ya, dimana kita melihat Gibran tetap bertahan sebagai wapres karena didukung oleh menantu Luhut. Bila Marulil diganti, MK kekuasaan Jokowi segera sirna ya. Teman-teman, dimana kita melihat akibat memaksa dari tanpa kualitas yang mempunyai ya, begitu harus siap jadi ajang ledakan rakyat dan yang jauh lebih cerdas dan lebih bagus dari SDM yang dari wapres ini, teman-teman ya. Mestinya malu dan udah diundur diri saja daripada hilang harga diri di mata dunia. Ya. Teman-teman, memang Pak Gibran ini sebagai wapres wibawanya kurang jadi segala lakunya ya. Selalu kurang benar di mata netizen. Ironis memang, tapi itulah fakta dan kenyataan ya. Kita bisa menilainya sendiri, teman-teman ya, bahwa pidato Pak Gibran Raka Buming Raka ini sangat ya tidak kita patut untuk jadikan sebagai pemimpin ya. Kasihan sama pampres yang ada di belakang, kayak mikir gini amat kerjaan gue ya. Ya. Samsul ngomong opo ya 11-12 sama si Kurap bapaknya. Masukkan si Samsul bikin muak saja dan tingkah lakunya. Ya. Teman-teman, masih mending dapat 2%. Kalau saya suruh kasih nilai, saya nilai minus karena nggak ada yang tampak semuanya minus dan hanya pelongo. Ya, Gibran itu orangnya yang jempolan di Indonesia hanya ada satu. Mahalnya pemilu seperti kereta, wos dapatnya wakil presiden yang busuk. Nah, Gibran menderita sindrom Peter Pan, pola pikirnya setara anak kecil, suka ngelandang, keluyuran, bermain dan disanjung menghabiskan anggaran negara dari pajak rakyat tersebut. Ya, hidup pusat dunia kelam, fufafa mazulkan saja daripada pusing kita memikirkan semua. Teman-teman, itu termul entah malu atau sadar sekarang sudah berpaling dari termul. Dia saat ini dukung Pak Purbaya
Teman-teman, sekali lagi Bapak Ibu saya sampaikan ijazah saya juga tidak jelas. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, ucap Pak Gibran Rakabuming Raka. Ya, lihat sejarah Indonesia dapat wakil presiden seperti macam ini. Saya lihat Gibran ini sakit tak tahu apa yang Gibran cakap, melayang ke langit apalah nak jadi dengan Indonesia ini. Ya, teman-teman, halo bro, saya lihat sejarah wakil presiden Indonesia cakap macam budak sekolah pondok malu diminta ganti segera dengan Luhut Keasang atau Bahli. Orang ini pandai cara mengenali negara dan korupsi Indonesia akan maju. Nah, kalau pilih orang-orang yang tepat, ya. Kalau kita masih membiarkan Rakabuming Raka ini, ya bisa saja bukan makin maju negara ini, tapi makin buruk atau makin saja tidak ada gunanya. Ya. Kalau wapresnya normal atau sehat rohani, seharusnya dia mundur sebagai wapres daripada memalukan diri atau keluarganya sendiri. Teman-teman, semua ini karena salah bapaknya yang melanggar etika dan salah yang milih-milih gara-gara bansos. Ya, teman-teman, dimana kita melihat Get Edge sekali menilainya wakil presiden ini dinilai 2%, yang ngomong kalau dibandingkan daripada Gibran tidak ada sejumlah kuku. Ya, malu-maluin aja. Blimbing sayur disuruh pidato malu-maluin aja. Ya, negara ini wapres yang terbaik ketemu termopred. Ya, keturunan kuat jadi menular, masih pinter seorang RW atau dalam berpidato. Namun termol ini gimana anak emas kalian, ya. Kita bisa menilai sendiri ya teman-teman bagaimana hasilnya sendiri, ya. Masih untuk dikasih nilai 2. Ya, seharusnya bersyukur daripada dikasih 0. Ya, betul sekali teman-teman ya. Nah, 3 atau 4 lampu LED di kepalanya mungkin sudah mati, jadi redup tidak bersinar memancarkan cahaya dari ucapannya. Teman-teman semua, dimana kita mengambil satu kesimpulan bahwa nggak sadar bahwa grup termol ini nggak menilai bagaimana caranya ngomong atau pidato. Nah, 2% tuh kalau nilai rapor merah semerah-merahnya, merah pekat atau merah terakhir batasan warna merah atau merah kotor ya teman-teman ya. Ya teman-teman, karena sekolah dia sederajat ya, karena nggak tamat SMA kok aneh bisa jadi wapres. Nah teman-teman semua, dimana kita melihat tadi cuplikan video atau banyak sekali tanggapan masyarakat di bawah ini yang begitu ya sudah muak dengan wapres kita atau tidak masuk akal dengan kalau kita berpikir secara logika ya. Nah teman-teman, kita ambil satu kesimpulan di mana ya sebelum masyarakat bertindak ya usahakanlah negara ini akan membaik daripada akan dimasukkan. Nah teman-teman, jangan lupa tetap tonton atau subscribe dia atau juga kasih komentar Anda di kolom komentar ini teman-teman ya. Nah teman-teman, sekian channel kita hari ini. Salam NKRI, harga mati.